Ya udah nggak apa-apa lah, Pak. Oke, ya. Ya. Baik, Bapak Ibu kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Muhammadiyah 4 Jakarta, Bapak Adi Sugita, Bapak dan Ibu Guru SMK Muhammadiyah 4 Jakarta, Sini. Bapak dan Ibu orang tua serta wali murid SMK Muhammadiyah 4 Jakarta, dan yang kami banggakan semuanya, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 4 Jakarta. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat nikmat rahmatnya kita berkumpul pada ruang Zoom hari ini untuk bersama-sama mengikuti sosialisasi bahaya judi online di kalangan pelajar. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua dan anak-anakku sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan bersama sosialisasi bahaya judi online yang akan disampaikan secara langsung oleh Kepala SMK Muhammadiyah 4 Jakarta. Kepada Pak Adi Sugita, kami persilakan. Buka dulu, Pak. Kita buka bersama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang hadir pada Zoom meeting sosialisasi anti judi online, yang hadir Pak Hairul, Bu Susan, Bu Najma, dan juga Pak Fitraudin. Yang saya hormati Bapak Ibu wali kelas, guru dan karyawan. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali murid, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 4 Jakarta, dan yang saya banggakan tentunya anak-anak sekalian, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 4. Yang pertama, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang terus dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita terus diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat semangat, sehingga dapat mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan lancar. Mudah-mudahan niat kita mengikuti kegiatan sosialisasi ini dimudahkan dan menjadi catatan amal terbaik kita. Salawat dan salam semoga terus tercurah dan terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami ucapkan terima kasih atas waktu Bapak Ibu, anak-anakku sekalian berkenan mengikuti kegiatan sosialisasi anti judi online. Bapak Ibu, yang kedua juga perlu kami sampaikan, mohon maaf, kegiatan sosialisasi ini kami sampaikan mendadak karena memang
kegiatan ini merupakan kegiatan instruksi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang mengharuskan setiap satuan pendidikan di semua jenjang minta tolong di mute bahwa di semua jenjang baik itu SD, SMP, SMA dan juga SMK diwajibkan melakukan kegiatan sosialisasi bahaya judi online atau sosialisasi anti judi online. Hal ini dimaksudkan adalah agar kita semua tentunya dan juga anak-anakku sekalian khususnya dapat memahami dan juga menghindari terkait dengan bagaimana judi online itu membahayakan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, data terakhir yang kami dapatkan dari beberapa sumber bahwa masyarakat Indonesia yang terpapar judi online ini cukup banyak, cukup tinggi. Dan yang pasti berdasarkan kelompok umur, ternyata dari data yang ada, umur di kelompok 10 tahun sampai 20 tahun itu yang melakukan kegiatan judi online mencapai 10,97%. Dari total transaksi judi online itu kurang lebih sekitar 200 triliun. Artinya bahwa anak-anak di usia sekolah itu ternyata telah terdampak terhadap judi online. Nah, oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini kenapa kita lakukan dan sesuai dengan instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, ini harus disampaikan kepada siswa-siswi SMK dan juga kepada Bapak Ibu orang tua murid. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya banggakan, nanti untuk materi secara lengkapnya kita akan share, kita akan bagikan. Namun sebelumnya barangkali ada beberapa poin-poin penting yang perlu kami sampaikan. Yang pasti judi online itu adalah merupakan permainan yang melibatkan taruhan uang. Sudah pasti. Yang namanya judi pasti taruhannya uang. Nah, sehingga penting kita memahami ya kemungkinan bahwa dalam judi online itu kemenangan itu nyaris nol. Itu sudah dipastikan karena memang judi online itu sudah diatur oleh bandar. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, next. Di sini, Mas Agus. Banyak sekali tanda-tanda yang bisa kita lihat ya, tanda-tanda bagaimana awal dari ketergantungan judi online. Itu yang pertama terlalu asik ya, keasikan berjudi dan terobsesi untuk menang. Ini rata-rata ya, rata-rata dari para pemain bahwa mereka semua yang terpapar judi online itu sangat terobsesi untuk menang. Padahal kemenangan itu mustahil karena judi online itu sudah diatur berdasarkan algoritma yang sangat rumit oleh bandar. Jadi kalaupun misalnya bisa menang sekali, tapi kekalahan itu ya berkali-kali. Nah, itulah yang terjadi pada saat ini ya, sehingga banyak orang tergiur terhadap kemenangan-kemenangan yang
didapatkan nanti pada judi online. Kemudian yang kedua, tanda awal ketergantungan judi adalah kesulitan mengontrol diri. Karena memang selalu kecanduan bermain judi, tentunya termasuk ya di awal pasti bermain game itu. Karena judi online itu awalnya dari kecenderungan bermain game-game yang ada nominal uangnya. Nah, ini lama-lama ya arahnya sudah ke arah pada perjudian. Dan ini sulit dikontrol. Kalau memang sudah ketergantungan, ini akan sulit untuk dihentikan. Yang ketiga juga tanda-tandanya selalu berjudi ya, padahal sudah tahu konsekuensinya bahwa yang namanya judi itu tidak ada orang kaya, tidak ada orang sukses, tidak ada orang berhasil karena judi. Jadi tetap berjudi itu udah konsekuensinya pasti akan bermasalah dan akan menghabiskan finansial kita. Yang keempat adalah itu apa tuh? Ini berjudi itu kadang juga ada yang menghindari sebuah masalah. Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang ada pada kita atau pada anak-anak. Nah, itu sehingga judi juga bisa menjadi sebuah tempat untuk menghindari sebuah masalah. Padahal banyak cara-cara kita untuk menghindari sebuah masalah. Ya, semuanya kalau ada masalah ya kita serahkan kepada Allah, cari solusi yang terbaik, bukan bermain judi. Nah, ini hal-hal kecenderungan yang tidak baik. Yang berikutnya juga tanda-tandanya adalah anak-anak ataupun yang terpapar ini ya menarik diri, ya tidak mau beraktivitas sosial. Nah, inilah tanda-tanda kecenderungan orang yang memang sudah terobsesi dalam judi online. Jadi selalu menarik diri dari aktivitas-aktivitas sosial, selalu menyendiri. Karena yang namanya judi pasti kalau online kan pasti dia menyendiri, nggak mungkin rame-rame. Kalau rame-rame kan ketahuan. Nah, ini tanda-tandanya. Kemudian juga tanda-tandanya adalah menghalalkan segala cara untuk bermain judi. Jadi apapun itu bisa dilakukan. Yang penting bisa melakukan kegiatan judi. Karena obsesinya yang memiliki keinginan untuk selalu menang, ya. Kemudian yang berikutnya, tanda awal ketergantungan judi, ini sering kita lihat orang yang sering berjudi atau kecanduan itu biasanya sering pinjam uang, ya, karena untuk memperbaiki kondisi keuangan untuk bermain judi. Nah, ini sering kita dapatkan dari informasi-informasi di media sosial, banyak sekali. Dan saya semalam sempat juga melihat berita dari seluruh acara televisi, semuanya menyiarkan judi online, karena memang judi online ini sekarang sudah menjadi topik perbincangan di semua lembaga, ya, semua departemen pemerintahan, dan banyak yang terlibat. Tidak hanya anak-anak sekolah, tetapi orang tua di setiap institusi pendidikan, institusi pemerintahan, itu juga banyak yang terpapar judi online. Nah, oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu, orang tua murid, dan juga anak-anakku sekalian, agar kita semua, mari kita hindari kegiatan permainan judi online ataupun permainan dalam bentuk apapun yang terkait dengan judi. Ini sebaiknya kita hindari. Sebaiknya juga kita terus melakukan kegiatan-kegiatan yang terbaik untuk masa depan anak-anakku sekalian. Next. Next. Terus.
Bapak Ibu yang saya hormati, Lagi. terus Lagi. ada beberapa hal Nah, ini, ya. lagi. Ya. Ada beberapa hal kenapa judi online ini sangat membahayakan bagi kita semua, bagi Bapak Ibu, bagi anak-anakku semuanya. Karena judi online ini memang saat ini lagi ngetren ya, lagi ngetren banget, tapi tren yang negatif. Jadi ini bukan tren positif, tapi adalah tren yang negatif. Dan judi online itu sangat mudah sekali mengaksesnya. Dan juga di situ banyak hal ya, janji-janji untung gede, menang banyak, ya kan? Tapi kita lupa bahwa judi online itu dikendalikan oleh bandar. Dan kemenangan itu adalah hal yang mustahil. Jadi itu barangkali yang membahayakan karena memang kita bertaruh itu nggak mungkin menang, melawan bandar itu nggak mungkin menang. Jadi saya berharap anak-anak semuanya bisa menghindari hal-hal yang terkait dengan judi online, hal-hal yang terkait dengan taruhan melalui game-game online itu baiknya dihindari. Next. Ya, ini, Pak. Bapak Ibu, ada 7 poin ya, ada 7 poin bahaya terhadap judi online. Yang pertama, sudah dipastikan orang yang melakukan judi online ini akan rugi dalam hal finansial, dalam hal keuangan, dalam hal materi. Itu sudah dipastikan kita rugi. Karena semua apa yang kita miliki, baik itu uang, harta, dan yang lainnya, itu kalau kita sudah main judi, sudah dipastikan akan habis. Yang kedua adalah terkait dengan gangguan kesehatan mental. Orang yang sering bermain judi secara online, itu mentalnya memang sudah keganggu, ya, karena sudah kecanduan, ya. Dan ini akan berdampak kepada mental, ya, mental kita semua. Yang ketiga, gangguan kesehatan fisik. Ini juga akan terganggu. Kemudian hubungan sosial juga buruk, karena pada dasarnya orang yang melakukan judi online itu selalu menarik diri dari sistem sosial, dari masyarakat, ya. Selalu menyendiri, maunya ya sendiri aja, karena biar bisa fokus bermain judi. Kemudian juga kualitas pendidikan dan pekerjaan itu bisa menurun. Orang kalau kecanduan judi sudah pasti, kalau siswa itu pasti belajarnya juga akan turun. Pekerjaan kalau bagi kita yang bekerja, produktivitas kita pasti juga akan turun. Kemudian yang utama, kerugian yang berikutnya yang bahaya adalah masalah hukum. Karena berjudi itu termasuk dalam kategori kasus pidana. Kemudian yang ketujuh adalah resiko keamanan data. Kalau kita bermain judi, tentunya data-data kita itu direkam, ya, direkam oleh bandar, oleh tim cyber juga. Jadi Bapak Ibu, anak-anak sekalian, perlu anak-anakku ketahui bahwa data penjudi, ya, data seluruh penjudi itu semuanya sudah terdata secara jelas, ya, sehingga di Kemenko itu Kemendigi, ya, Komdigi, Kementerian Komunikasi Digital, itu saat ini sudah memiliki data siapa-siapa yang bermain judi itu diketahui. Misalnya si A, sekolah di mana, tinggalnya di mana. Nah, itu sudah diketahui. Si A bekerja di mana, sebagai apa, itu juga diketahui oleh data pada cyber, tim cyber yang ada di
Kementerian Komunikasi Digital. Nah, itu barangkali yang perlu juga anak-anakku ketahui. Jadi jangan sampai anak-anak terlibat, kita semua terlibat sehingga data kita itu terekam, ya, sehingga keamanan data kita juga tidak aman. Next. Terus. Ada tadi saya sampaikan bahwa ada sebuah regulasi, ya. Ada sebuah regulasi pemerintah terkait dengan judi online. Di situ ada ada undang-undang, ya, ada KUHP yang mengatur dan mengancam terhadap pelaku judi online. Bahwa dalam KUHP pasal 303 ayat 1 disebutkan bahwa pelaku judi online, ya, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 25 juta rupiah barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan, ya kan, kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan tersebut. Jadi kita mengendos, ya, kalau istilah saat ini mengendos judi online, memasarkan link-link judi online, itu juga termasuk kategori pelanggaran atau pidana. Lanjut. Next. Selain itu, anak-anak sekalian, Bapak Ibu, next terus. Dalam pasal dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang IT itu yang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, nah itu akan dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar. Luar biasa, ini pidana yang dikenakan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mengendos atau menyampaikan informasi terkait dengan judi atau mungkin malah kita sebagai pelaku. Nah, ini juga termasuk kategori melanggar pidana dan akan dikenakan pidana penjara 10 tahun atau denda paling banyak 10 miliar. Ini pidana yang cukup berat dan juga denda yang cukup besar. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, orang tua murid, dan juga anak-anak sekalian, mari kita sama-sama bimbing, ya. Kami dari sekolah tentunya terus mengajak bersama-sama dengan Bapak Ibu orang tua dan juga anak-anakku semuanya untuk terus menghindari dan berusaha menjauhi dari kegiatan-kegiatan yang negatif, termasuk di dalamnya adalah judi online. Banyak alternatif kegiatan yang positif tentunya yang bisa kita manfaatkan untuk menghindari judi online. Alternatif positif, ya, itu bisa kita lakukan, ya. Yang utama misalnya kita dengan melakukan kegiatan olahraga. Banyak aktivitas-aktivitas di sekolah, ya, baik itu ekskul dan kegiatan-kegiatan lain, termasuk olahraga. Nah, ini dapat menghindari, ya, kegiatan yang bisa menjauhkan dari hal-hal yang negatif, termasuk judi online. Makanya saya berharap anak-anak lebih banyak ikut kegiatan olahraga, kegiatan ekskul dan yang lainnya, sehingga
hal-hal yang negatif itu dapat kita hindari bersama. Lanjut. Yang kedua juga yang bisa kita lakukan adalah menyalurkan hobi. Kalau kita punya hobi kreatif, hobi melukis, hobi belajar, hobi bermain musik dan yang lainnya, nah itu kita bisa melakukan hal-hal yang positif sehingga kegiatan-kegiatan kita itu selalu produktif dan selalu menghasilkan hal-hal yang baik tentunya. Next. Lanjut. Next. Nah, selain itu kita bisa juga menjadi relawan ya, relawan sosial, relawan apapun yang bisa kita lakukan di masyarakat sekitar kita ya kan. Aktif di kegiatan kepemudaan, aktif di masjid, aktif di Karang Taruna, ataupun aktif di kegiatan IPM kalau anak-anak sekolah di sekolah ya kan. Nah, ini hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan untuk ikut serta dalam terjun dalam organisasi, baik itu organisasi siswa ataupun organisasi-organisasi sosial di masyarakat tempat Bapak Ibu ataupun anak-anak tinggal. Ini salah satu alternatif positif untuk menghindari judi online. Next. Yang keempat itu ada poin paling utama ini. Kalau sebagai pelajar tentunya Bapak Ibu, orang tua murid, kita berharap anak-anak kita selalu kita dampingi ya untuk terus melakukan kegiatan pembelajaran ya. Kalau di sekolah ya belajar, di rumah pun sebaiknya belajar, baik itu belajar terkait dengan mata pelajaran atau pelajaran-pelajaran lain. Selain itu juga terus meningkatkan potensi, kompetensi, keterampilan yang lainnya sehingga kehidupan kita, khususnya anak-anakku sekalian, itu dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara terus-menerus sehingga akan berdampak kepada masa depan yang cerah. Dan yang paling utama, yang terakhir, ya Bapak Ibu, kalau kita ingin menghindari hal-hal yang negatif, selalu dekat kepada Allah. Jangan lupa sholat, ibadah, ya ibadahnya harus rajin, sholatnya harus rajin. Insya Allah kalau sholat kita rajin, sholat kita benar, sholat kita betul, kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Yang terakhir, Bapak Ibu, sekali lagi saya berpesan, saya mengajak kepada Bapak Ibu dan juga anak-anakku semuanya, mari sama-sama kita dampingi, kita bimbing anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang terbaik, baik itu di sekolah maupun di rumah. Batasi penggunaan handphone juga, ya memang handphone saat ini adalah memang bagian dari sebuah kebutuhan, tapi kita perlu pembatasan penggunaan, ya manfaatkanlah akses untuk batasi akses judinya yang utama. Dan kalau di rumah mungkin ya yang ada akses internet, wifi dan lain-lain ya barangkali itu mungkin perlu ada pembatasan. Karena kalau di internet di rumah itu webnya atau itu bisa dimatikan ya. Untuk akses judi, akses game dan lain-lain kalau di rumah ada wifi ataupun itu bisa diblokir sehingga akses untuk judi online itu bisa dibatasi. Kita berharap mudah-mudahan kita semua ya, mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu kita semua termasuk anak-anak kita siswa-siswi SMK Muhammadiyah 4 tidak ada yang melakukan kegiatan judi online. Karena judi online apapun bentuknya yang namanya judi itu
sudah melanggar ketentuan, baik itu ketentuan Allah maupun ketentuan pemerintah. Dan yang pasti pidana akan menanti. Neraka juga akan menunggu. Oleh karena itu, mari sama-sama kita batasi akses judi, baik itu judi offline maupun judi online. Demikian barangkali yang perlu kami sampaikan pada kegiatan sosialisasi anti judi online. Mudah-mudahan informasi yang kita dengar, kita lihat, kita saksikan, baik itu di media sosial, melalui handphone, televisi, dan juga yang lainnya, kedepannya bisa semakin surut, dan judi online bisa terhapus dari Indonesia, karena memang untuk DKI Jakarta, judi online itu termasuk tinggi. Persentase judi online, urutan pertama Jawa Barat, untuk urutan kedua itu DKI. Jadi termasuk kategorinya cukup tinggi. Dan Jakarta Barat ini termasuk urutan yang cukup tinggi karena nomor 1 di DKI itu urutan pertama itu ada di Jakarta Barat. Jadi mari kita sama-sama. Kita sama-sama menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita untuk tidak menyalahgunakan sebuah akses internet. Kita batasi akses judi online. Demikian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di screenshot kan tadi, Mas? Ada ini ya. Baik, terima kasih Pak Adi atas materi sosialisasinya. Selanjutnya di informasi apa absen. Oh, ya. Baik, anak-anakku semua, Bapak dan Ibu guru serta Bapak dan Ibu orang tua wali murid, jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah kita sematkan di chat masing-masing, kemudian juga sudah diinformasikan juga di grup chat WA melalui wali kelas masing-masing. Ya, demikianlah materi sosialisasi bahaya judi online pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Muhammadiyah 4 Jakarta dapat Baik, kita lanjutkan. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Muhammadiyah 4 Jakarta dapat ditaati dan dipatuhi, dan tidak ada lagi siswa-siswi SMK Muhammadiyah 4 Jakarta yang terlibat judi online. Kita tutup bersama sesi sosialisasi bahaya judi online pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.